Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga akan mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa saham Friend yang hari Jumat kemarin terlihat mulai bangkit dan bergerak naik. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham yang saat ini berada di sekitar daerah supportnya, dan hati-hati ada potensi malam minggu depan turun menembus support ini dan mulai bergerak downtrend kembali. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham AGII. Saham AGII hari Jumat kemarin turun 2% lebih ke harga 2160. Bisa kita lihat di grafik. Cara tren sebelumnya AGI trennya masih bergerak uptrend untuk tren jangka menengah dan selalu kuat berada di atas garis EMA 50. Dan setiap kali menyentuh garis EMA 50, AGI selalu bisa bangkit dan rebound kembali. Tapi jika kita perhatikan, dalam beberapa minggu ini memang AGI terlihat masih kesulitan untuk naik di atas harga 2350. Jadi walaupun sempat beberapa kali berada di atas harga 2350, ini belum terkonfirmasi break dan ternyata malah bergerak turun kembali. Dan dalam satu minggu terakhir, setiap kali menyentuh garis EMA 50 yang saat ini berada tepat di harga 2200, AGI masih bisa bertahan. Tapi hari Jumat kemarin terlihat candle sudah berada di bawah garis EMA 50. Walaupun memang ini belum terkonfirmasi break. Tapi karena terlihat sudah mulai tanda-tanda pelemahan, hati-hati apabila support ini terlewati, AGI trennya tidak bergerak uptrend lagi untuk tren jangka menengah. Dan berpotensi untuk mulai bergerak turun. Dan garis MACD jika kita perhatikan saat ini juga sudah mulai bergerak turun. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada penurunan 2% lebih ini masih ada distribusi asing satu minggu terakhir terus keluar dari saham AGI. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat AGI masih ada potensi minggu depan untuk melanjutkan penurunan. Jadi masih ada potensi untuk turun ke 2100 sampai harga 2000 merupakan support psikologis saat ini. Jadi apabila saat ini teman-teman baru mau entry, sebaiknya wait and see dulu. Apabila minggu depan terkonfirmasi garis EMA 50 terlewati dan berubah menjadi resisten, paling aman menurut saya adalah tunggu kembali di sekitar support kuatnya di sekitar harga 2000. Jadi walaupun ada support minor di 2100, karena sebelumnya ini merupakan resisten minor dari saham AGI, tapi paling aman adalah tunggu di sekitar harga 2000 sampai garis EMA 150, saat ini di sekitar harga 1960 untuk entry-nya. Karena selama AGI masih kuat di garis EMA 150, walaupun tidak bergerak uptrend, minimal AGI trennya masih akan bergerak sideways. Dan ada potensi untuk rebound dari garis EMA 150. Saham Main hari Jumat kemarin turun 0,8% ke harga 620. Dan bisa kita lihat penurunan ini membuat Main kembali mengetes support di EMA 50. Dan secara tren saat ini Main belum terkonfirmasi bergerak tren. Walaupun berhasil rebound dari support di harga 600, berhasil break garis EMA 50, tapi bisa kita lihat dalam beberapa minggu ini mencoba untuk break garis EMA 150 di harga 645, Main masih gagal break dan turun kembali mengetes support di EMA 50 ini. Jadi satu minggu ini setiap kali menyentuh garis EMA 50, Main masih bisa bertahan. Dan garis MACD terlihat saat ini masih bergerak sideways. Dari data broker summary jika kita perhatikan, pada penurunan ini tidak ada akumulasi maupun distribusi, asing terlihat melakukan sedikit akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya Main juga tetap harus hati-hati, karena apabila support di EMA 50 terlewati, Main berpotensi lanjut turun lagi ke support kuatnya di harga 600. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil beli di sekitar harga 600, Main masih bisa di hold apabila garis EMA 50 tidak terlewati. Tapi apabila ternyata terlewati, sebaiknya take profit dulu. Setelah itu baru tunggu kembali di harga 600 untuk re-entry kembali. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, wait and see juga, bisa beli apabila memang Main masih berhasil bertahan di garis EMA 50 untuk take profit di sekitar garis EMA 150 di 645 sampai 650, atau apabila ternyata support ini juga terlewati, tunggu di sekitar harga 600 untuk entry-nya. Dan untuk saham Main karena saat ini masih sideways, sebaiknya swing trade.
Jadi break di sekitar support, take profit apabila trade masih gagal break dari resistennya. Selanjutnya bisa kita lihat Inco dalam beberapa minggu ini juga terlihat trennya sudah mulai melemah. Jadi sebelumnya bergerak sangat uptrend setelah berhasil naik di atas support psikologis di harga 5.000, terus bergerak naik break garis EMA 50 150, dan pada saat menyentuh harga 7.000, Inco ternyata gagal lanjut naik dan mulai melemah. Dan saat ini turun mengetes support di EMA 150 di harga 6.075. Dan untuk garis EMA 50 saat ini di harga 6.225 sudah berubah menjadi resisten. Dan bisa kita setelah turun mengetes garis EMA 150 mencoba untuk naik di atas garis EMA 50, Inco masih gagal naik. Dan garis EMA CD terlihat saat ini juga telah bergerak turun. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan hari Jumat kemarin masih ada distribusi asing. Jika kita perhatikan 1 minggu terakhir sudah mulai keluar dari saham Inco. Jadi dari data yang kita dapat menurut saya Inco harus waspada walaupun saat ini masih berada di atas garis EMA 150. Apabila ternyata minggu depan support kuat ini terlewati, Inco akan bergerak downtrend kembali. Jadi ada potensi ke 5.500 sampai 5.300. Apalagi kita lihat saudaranya sama Antam saat ini juga sudah turun di bawah support kuatnya. Jadi apabila Inco minggu depan juga terkonfirmasi break support kuatnya, maka Inco akan downtrend. Dan apabila teman-teman mau entry, sebaiknya juga wait and see dulu. Apalagi kita lihat sentimen global masih belum jelas sehingga takutnya ada panic selling. Berikutnya SMA bisa kita lihat hari Jumat kemarin turun 1% lebih ke harga 228. Jadi saat ini SMA memang terlihat masih bertahan di support di EMA 50 yang saat ini di harga 232. Nah hari Jumat kemarin turun di bawah support ini, tapi ini belum terkonfirmasi break. Jadi bisa kita perhatikan hampir mirip dengan saham main. Setelah berhasil break garis EMA 50, mencoba untuk bergerak uptrend dengan break garis EMA 150, ternyata gagal break. SMA juga saat ini turun mengetes support di EMA 50. Apabila masih bisa bertahan, masih bisa di hold, tapi hati-hati apabila support ini terlewati, SMA juga akan kembali bergerak downtrend. Dan bisa kita lihat di data broker summary, penurunan 1% lebih ini ada distribusi asing yang sebelumnya terus masuk akumulasi. Hari Jumat kemarin melakukan sedikit distribusi, tapi secara keseluruhan asing masih akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, SMA saya lihat juga masih ada potensi untuk turun menembus support di EMA 50 dan lanjut turun mengetes support terdekat berikutnya di harga 220. Jadi apabila teman-teman mau entry juga sebaiknya wait and see. Bisa tunggu di sekitar harga 220 atau malah bisa dapat di sekitar support 200 akan lebih baik. Berikutnya SMRA bisa kita lihat polanya hampir mirip, karena selalu saya jelaskan apabila kita beli saham yang berada di bawah, pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat masih gagal break garis EMA 50 atau garis 150. Karena selama saham tersebut berhasil rebound tapi gagal melewati kedua garis EMA ini, itu belum terkonfirmasi break. Kan bisa kita lihat sudah ada beberapa contoh, setiap kali menyentuh garis EMA 150 gagal break pasti turun kembali ke garis EMA 50. Apalagi jarak garis EMA 150 dan garis EMA 50 lumayan jauh, sehingga bisa dimanfaatkan untuk swing trade. Dan bisa kita perhatikan di sini SMR juga sama, sebelumnya bergerak downtrend, setelah berhasil rebound dari 550 berhasil break garis EMA 50, satu mulai bergerak naik. Tapi pada saat menyentuh garis EMA 150 ternyata gagal break, turun kembali mengetes garis EMA 50 yang saat ini di 620. Dan garis MACD saat ini masih bergerak turun. Bisa kita perhatikan di sini pada kenaikan 0,80% di hari Jumat kemarin terlihat ada distribusi. Asing juga masih melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, walaupun hari Jumat kemarin SMRA masih bergerak naik, tapi candlenya menurut saya masih kurang bagus. Jadi tetap harus hati-hati itu saham SMRA. Karena minggu depan masih ada potensi untuk turun mengetes garis EMA 50 di harga 620. Apabila ternyata support ini juga terlewati, SMRA juga trennya akan mulai bergerak downtrend.
dan ada potensi ke 580. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, menurut saya pertimbangkan untuk take profit apabila minggu depan SMRA gagal bertahan di garis EMA 50 ini. Dan berikutnya saya akan coba analisa saham MDKA. MDKA hari Jumat kemarin naik 0,73% ke harga 4.160. Tapi bisa kita lihat walaupun bergerak naik, candlenya juga kurang bagus, dan di atasnya garis EMA 50 di harga 4.200 berupa resisten. Bisa kita lihat sebelumnya turun mengatas garis EMA 150 berhasil bertahan walaupun terbentuk candle hijau di tanggal 24 Agustus, tapi menyentuh garis EMA 50 ternyata masih gagal break. Jadi MDKA masih bisa dipantau karena apabila berhasil break garis EMA 50 masih bagus trennya, tapi apabila ternyata MDKA gagal break garis EMA 50 dan malah turun di bawah garis EMA 150, berarti trennya akan mulai bergerak downtrend. Jadi saat ini masih bisa dipantau untuk menentukan kapan kita entry atau kapan kita sebaiknya menjauhi saham ini. Dan dari data broker saham terlihat pada kenaikan hari Jumat kemarin masih ada akumulasi dan asing terlihat masih masuk melakukan akumulasi. Jadi memang terlihat saat ini secara tren MDKA masih oke karena masih kuat di garis EMA 150 dan hari Jumat kemarin masih ada akumulasi. Tapi kenapa tetap harus waspada pada saham ini? Karena saya bilang garis EMA 50 lumayan dekat, walaupun berhasil rebound dari garis EMA 150 tapi ternyata gagal break garis EMA 50, ada potensi malah langsung turun di bawah garis EMA 150. Jadi apabila ternyata minggu depan terkonfirmasi break garis EMA 150, maka MDKA trennya akan mulai bergerak downtrend lagi. Apalagi harga emas kemarin mulai bergerak turun kembali. Jadi takutnya ini berefek pada saham MDKA. Jadi untuk MDKA tetap harus waspada. Apabila bisa bertahan di garis EMA 150 masih bisa di hold. Dan apabila berhasil break garis EMA 50 bisa entry untuk teman-teman yang ingin membeli saham ini. Dengan target take profit jangka pendek di 4.400 sampai 4.500. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.